Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 akan mempraktekkan konseling KB pil kombinasi. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Vivin Dea Fitriani, NPM 2022070717 berperan sebagai bidan di video kali ini. Hai, saya Fitri Andikasari, NPM 2022070019 berperan sebagai klien atau sebagai ibu. Halo, perkenalkan saya Kelsey Ishakirana, NPM 2022070022 berperan sebagai anak. Dan saya Guru Putri dengan NPM 2022070023 berperan sebagai suami. Halo, saya Priska Nurul Hikmah, NPM 202-207-020 sebagai asisten bidan. Halo, saya Ilma, NPM 2022070024 sebagai kameramen. See you. Waalaikumsalam. Silakan masuk ibu. Ayo nak, masuk nak. Ini saya tutup dulu ya ibu. Bapaknya bisa tunggu di sini ya. Ya bu. Baik ibu, duduknya sudah nyaman. Ya sebelumnya perkenalkan, saya Friska, bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Pintunya sudah saya tutup ya bu. Jadi ibu tidak perlu khawatir mengenai privasi ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau KB bu. Oh mau KB, sebelumnya kakak sudah pernah KB? Sebelumnya suami saya cuma pakai kondom. Cuma pakai kondom. Baik ibu, nanti saya akan dibantu sama bidan saya. Nah itu nanti akan diberikan konseling mengenai KB. Nah untuk prosedurnya nanti akan dijelaskan oleh bidan saya bu. Tujuannya sama seperti kondom yang KB yang sudah pernah dipakai ibu, itu untuk mencegah kehamilan. Nah untuk waktunya kurang lebih mungkin sekitar 10 menitan ibu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Baik ibu setuju ya bu? Oke kalau begitu saya timbang dan juga tensi dulu ya ibu. Di situ timbangannya di situ ya bu. Ibu bisa timbang dulu. Ya bu. Nah, saya cek dulu ya bu timbangannya. Timbangannya ke depan ya ibu. Oke timbangannya 50 kg ya ibu. Oke bisa ditensi dulu ya ibu. Oh ini kak dek? Tuh. Jangan nakal dek. Iya, kasih marah bidannya jangan nakal. Nanti disuntik. Anaknya lucu ya ibu. Umurnya berapa bu? Umurnya baru setahun. Biasa iya mau pengen main terus itu sama bapaknya. Aduh. Oh iya nggak apa-apa bu. Emang anak kecil kayak gitu. 119 ya. Saya panggil bidannya dulu ya ibu. Bisa dulu ya. Ibu Vivin. Selamat pagi, Bu. Ibu dengan ibu siapa? Bu Fitri, Bu. Fitri. Ibu, perkenalkan saya Vivin ya, Bu ya, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Tadi sebenarnya udah ketemu sama asisten saya ya, Bu ya. Tadi sudah ditimbang dan juga tensi ya. Ya, kalau begitu Ibu Fitri ada yang bisa saya bantu? Saya mau KB dulu. Oh, mau KB. Ibu sudah menikah? Alhamdulillah sudah punya anak. Oh, sudah punya anak. Bisa dipanggil suami dan anaknya, Ibu? Sini, Ibu. Mas? Sini, Mas. Halo, Bapak. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa?
Bapak juga apakah setuju? Iya, setuju. Baik, kalau begitu ini kenapa nih Bapak sama Ibu memilih pil kontrasepsi? Ini Bu, kemarin itu pakainya kondom. Kurang nyaman gitu. Jadi mau ganti yang lain aja. Kalau pakai kondomnya sudah berapa lama Bu Pak? Pas habis lagi kemarin pertama. Kenapa tuh Pak kira-kira ingin mengganti menggunakan pil KB? Kurang nyaman aja sih Bu. Oh iya begitu. Baik. Kalau suntik takut disuntik saya Bu. Oh begitu. Iya takut jarum saya. Kalau kemarin pas persalinan berarti tidak diinfus ya Bu ya? Tidak, alhamdulillah. Baik, kalau begitu ini kan dari Ibu dan Bapak juga kesini sudah memilih ingin menggunakan kontrasepsi pil KB ya. Kalau begitu ini saya ingin tahu terlebih dahulu nih kira-kira sebelum saya menjelaskan nanti saya yaitu tindakan konseling. Ini kan Bapak dan Ibu sudah memilih pil KB. Kalau begitu apakah sebelumnya sudah mencari informasi mengenai pil KB ini seperti apa? Buat mencegah kehamilan aja. Oh ya, Minum tiap hari ya Bu ya. ya, karena pil ya Bu ya. Bapak juga menyetujui ya Pak ya kalau ibunya setiap hari harus minum pil. Baik. Baik, kalau begitu ini saya ada alat bantu ya untuk menyampaikan informasi saya kepada Bapak dan Ibu mengenai pil KB yang akan dipilih. Nah, di sini kan Bapak dan Ibu kalau boleh tahu ini Ibu sedang menyusui? Sudah tidak lagi Bu. Oh tidak begitu. Baik, kalau di sini saya menyarankan, di sini saya hanya menyarankan nanti Ibu dan Bapak tetap yang memutuskan ya. Di sini saya punya 2 pil ya. Nah nanti pil yang saya jelaskan itu pil yang digunakan untuk Ibu tidak menyusui. Karena ada di sini ada 2 jenis pil yaitu pil kombinasi dan pil mini pil. Yang mana kalau untuk pil kombinasi ini bisa berfungsi untuk pil yang Ibu tidak menyusui. Kalau yang ini pil ini untuk Ibu yang menyusui seperti itu ya Bu ya. Nah di sini karena Ibu sudah tidak menyusui, jadi saya menyarankan menggunakan pil kombinasi seperti itu. Nah untuk pil kombinasi ini merupakan pil yang berisi dari hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah ini seimbang ya Bu ya isi hormonnya, jadi efektif Ibu gunakan seperti itu ketika ingin menunda kehamilan ya Bu ya. Nah untuk pil kombinasi ini juga ada 3 jenis Bu. Yang pertama itu ada monofasik, kemudian ada bifasik dan trifasik. Jadi sebenarnya dari ketiganya ini sama ya Bu model pilnya, tapi dari ketiganya ini yang membedakan hanya dari dosisnya saja. Oh, dosis. Ya dari dosisnya. Ya dosis yang sama itu adalah pil kombinasi monofasik seperti itu. Jadi nanti saya menyarankan Ibu menggunakan pil kombinasi ya Bu ya. Baik kalau begitu. Nah untuk pil kombinasi juga manfaatnya ya Pak Bu nanti bisa dilihat di sini ada manfaatnya, saya lebih jelaskan lagi. Untuk manfaat dari pil yang akan Ibu konsumsi nanti yaitu pil KB kombinasi nanti ada aman bagi hampir semua ibu. Jadi tidak ada batasan ya. Yang penting ibu atau wanita itu sudah berusia produktif yaitu 21 tahun itu bisa menggunakan pil KB ini seperti itu. Lalu juga pil ini dapat mencegah anemia. Nah untuk mencegah anemia kemudian bisa juga untuk menstruasi itu lebih teratur lagi seperti itu. Jadi Kemarin nggak terlalu. iya. Nah itu bisa jadi mungkin akibat dari stres atau hormonnya ibu gitu ya. Jadi kemungkinan insya Allah nanti kalau ibu menggunakan pil ini nanti menstruasinya bisa teratur lagi seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan dulu Ibu? Itu Bu, untuk efek sampingnya ada tidak Bu? Oh untuk efek Obat samping. ini. Oh ya. Istri saya. Ya tentunya ada ya Pak ya, dan Ibu juga kalau ada penggunaan atau manfaat pasti ada efek sampingnya. Nah efek sampingnya ini mungkin bisa terjadi mual muntah setelah minum. Iya, nanti kalau semisal Ibu minum nih 1 pil terus Ibu muntah, nah itu mungkin akibat dari mengonsumsi pilnya itu seperti itu. Kemudian juga bisa kalau misalnya Ibu ini nyeri pada payudaranya. Iya bisa Bu, nyeri yang seperti menstruasi itu kadang nyeri kan ya Bu ya. Nah kemungkinan seperti itu efeknya. Lalu juga pusing yang berlebihan, tapi tidak sampai Ibu sakit kepala seperti itu yang berat, migrain aja ya. Itu akibat dari efek samping pil ini seperti itu Bu. Baik. Nah untuk
untuk cara kerja dari pil ini juga Bu, ini yang pasti ya tadi ya menunda kehamilan ya Bu ya. Kemudian juga bisa mengentalkan lendir leher rahim. Jadi leher rahim ibu itu kan ada lendirnya tuh. Nah, dari lendir leher rahim itu jika terjadi kesuburan pada ibu itu kan cair. Itu cair ya Bu ya. Kalau subur ibu cair. Nah, sedangkan kalau misalnya ibu mengonsumsi pil KB ini yang mana untuk menunda kehamilan, nanti cairnya yang tadi itu akan menjadi kental. Jadi lendir yang kental itu bisa menghambat kerja dari sel sperma bapak menuju sel ovum atau bagian sel telur ibu seperti itu, sehingga tidak terjadi pembuahan atau kehamilan begitu. Bisa dimengerti ya Bu ya, Bapak ya? Iya. Kalau kental nggak usah panik ya Bu. Iya, nggak usah. Jadi kayak semisal ibu dapatin ini cairannya tuh kental, itu nggak usah panik karena itu mungkin efek dari si pil KB ini yang ibu konsumsi seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan untuk wanita yang boleh menggunakan pil kombinasi ini ya Pak Bu ya. Nah, wanita yang pertama itu yang pasti sudah usia produktif, tadi yang saya sudah sempat singgung. Kemudian ibu atau wanita yang gemuk ataupun kurus, jadi tidak memandang berat badan seperti itu bisa menggunakan pil ini. Nah, kemudian wanita yang mensnya tadi yang kayak ibu mensnya tidak teratur, nah itu bisa menggunakan. Selain wanita yang bisa menggunakan, ini juga ada wanita yang tidak bisa menggunakan Pak Bu. Nah, di sini ada wanita yang merokok atau berusia lebih dari 35 tahun, itu tidak diperbolehkan atau tidak disarankan menggunakan pil ini ya. Kemudian memiliki tekanan darah tinggi. Apakah ibu punya tekanan darah tinggi? Tidak, normal ya Bu ya. Selama ini kalau tensi normal. Baik. Kemudian ibu yang sedang menyusui, karena ibu kan ini tidak menyusui ya Bu ya. Nah, jadi alhamdulillah ibu bagus untuk memilih kontrasepsi pil kombinasi ini seperti itu. Kemudian ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai efek samping, manfaat dan juga waktu atau jenis-jenis ya Bu ya. Sekarang saya menjelaskan tentang waktu, kapan nih ibu bisa meminum pil kombinasi ini. Nah, kalau begitu ini saya berikan contoh pilnya ya Bu Pak. Baik, Mbak, tolong ambilkan pil kombinasi Mbak. Ya, baik, makasih. Nah, ini nih contoh dari pil kombinasi Pak ya Bu, bisa dilihat ya. Baik, nah di sini ada warna merah dan juga warna putih. Nah, jadi untuk pil kombinasi ini waktu minumnya itu ketika ibu sekarang apakah sedang menstruasi? Iya Bu, baru hari pertama. Oh, baru hari pertama. Baik, karena ini di hari Senin ya Bu ya. Nah, ini di belakang pil kombinasi ini ada cara menggunakannya Bu. Nah, di sini bisa dilihat ya Pak Bu. Iya Bu. Ya, baik. Nah, di sini kan kita sebenarnya tidak berfokus pada bagian warna, kita fokus pada bagian ini Pak. Iya, kita fokus pada bagian ini karena ibu kan tadi katanya sedang menstruasi ya Bu, hari pertama ya. Nah, untuk waktu minumnya tepat sekali Bu, karena ibu ini sedang menstruasi berarti ibu kemungkinan tidak hamil seperti itu. Nah, di sini karena ibu di hari Senin ya, berarti di sini ibu minum pil yang bagian Senin ini. Oh iya, di hari Senin ya Bu. Iya, ini. Nah, ibu bisa lihat di sini kan tanda di blok biru ya Bu ya. Tetapi kalau dibalik dia berwarna putih. Oh iya. Nah, jadi kalau ibu menstruasi, ibu bisa minum pil bagian warna putih. Jika tidak menstruasi atau flek, ibu bisa minum pada bagian pertama yaitu pil pada warna merah ini. Nah, kita fokus di sini ya Bu ya. Nah, di sini kan ibu hari Senin nih. Hari Senin ibu menstruasi, di hari pertama berarti ibu bisa minum ini di hari Senin. Ibu bisa minum, kemudian nah cara minumnya ibu minum seperti biasa saja menggunakan air putih. Jadi karena ini kan sekarang jam 3 ya Bu ya. Nanti ibu pulang, misalnya ibu minum nih jam 5 ya. Nah, ibu minum yang pil ini jam 5. Nah, besoknya ibu minum di hari Selasa jam 5 juga Bu. Jadi
harus sama. Iya betul Pak. Waktunya tuh harus sama, setiap harinya itu harus konsisten juga seperti itu. Jadi pil kombinasi ini atau semacam pil KB ini memang sangat tidak disarankan untuk wanita atau ibu-ibu yang menggunakan pil tetapi dia pelupa seperti itu. Jadi karena pil ini kan dikonsumsinya harus konsisten seperti itu. Kalaupun ibunya lupa, bapaknya bisa mengingatkan. Kemudian kalau bapaknya lupa, ibunya bisa diingatkan atau bagaimana seperti itu. Baik ibu ya. Nah untuk pil ini nanti semisal begini, bapak ini ibunya tuh lupa di hari Rabu nih ya, Rabu ini lupa minum. Nah kemungkinan kan lupa, misalnya ibu minumnya tadi di jam 5, tapi ibu jam 7 tuh baru ingat. Nah baru ingat itu bisa langsung segera minum Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jadi jangan ditunda sampai nunggu besok atau tiba-tiba atau ibu takut dan konsultasi ke kami juga nggak apa-apa sih, tapi setidaknya ibu langsung minum saja. Iya, langsung minum untuk mencegah terjadinya kehamilan seperti itu. Nah, semisal juga, misalnya kan ini bapak lupa nih si ibunya lupa minum di sini, terus baru ingat di hari selanjutnya. Hari Kamis. Iya. Nah, di hari Kamis ini usahakan di jam 5 itu ibu minum 2 tablet, 2 pil. Sekalian 2 Iya, langsung sekalian 2. ya Bu. Jadi langsung 2 dosis seperti itu. Kalaupun di hari berikutnya lagi nih, ibu ternyata lupa 2 hari ya kan, Rabu, Kamis ibu lupa. Nah di hari Jumat ini ibu minum 2-nya lagi. Jadi di hari Jumat ibu minum 3 pil seperti itu. Bagaimana? Paham Bapak Ibu? Ya bisa mengerti. Sampai 3 hari maksudnya Rabu, Kamis, Jumat lupa. Ingatnya baru di hari berikutnya. Nah ini kalau begitu ibu bisa hentikan terlebih dahulu. Ibu bisa menghentikan terlebih dahulu, ataupun kalau memang ibu merasa ibu ternyata ya nggak apa-apa, ibu bisa minum aja terus sampai dihabiskan nggak apa-apa. Tetapi itu kemungkinan untuk ibu sama bapak mengalami kehamilan si ibunya itu sangat tinggi karena kan ibu udah telat nih 3 hari seperti itu. Nah jadi tetap diminum aja tidak apa-apa, nanti bisa konsultan ke kepada kami seperti itu. Misalnya nih Bu, saya tadi lupa sehari. Terus malamnya berhubungan, itu bapaknya pakai kondom lagi ya Bu? Apa Iya betul, bisa. Bapaknya bisa menggunakan, jadi itu adalah ini ya, kontrasepsi ganda seperti itu. Jadi perlindungannya ada 2, dari ibunya, dari bapaknya. Bisa menggunakan kondom. Tapi kan sekali-kali lagi bapak menggunakan kondom tidak apa-apa kan Pak? Kalau sekali nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa kan Pak? Iya baik kalau begitu. Dipahami Bapak Ibu? Tapi kalau diminum rutin berarti kondomnya nggak dipakai Bu. Enggak gitu. Jadi diingatkan saja istrinya ya Pak ya. Nanti bisa pasang alarm gitu ya. Nanti pokoknya tepat sejak jam yang harus mengonsumsi pil itu ya harus dikonsumsi seperti itu ya. Agar mencegah kehamilan seperti itu. Baik, sampai di sini yang hanya ini saya jelaskan. Apakah ada yang tanyakan Bapak Ibu? Sudah paham. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya sedikit ya untuk menggali informasi yang Bapak dan Ibu pahami tadi yang sudah saya jelaskan. Tadi kan saya sebutkan bahwa pil kombinasi ini berfungsi untuk apa Bapak Ibu? Mencegah kehamilan. Iya betul, jadi untuk mencegah kehamilan. Nah kemudian semisal nih ibunya ternyata hari ini nggak minum, terus besok harus minum berapa pil Kak Bu? 2. Betul, jadi untuk perlindungan ganda seperti itu ya. Baik, kalau begitu ibu bapak juga sudah memahami apa yang saya sudah informasikan kepada bapak dan ibu. Ini saya berikan pilnya ya Bu ya, tapi sebelum saya berikan pilnya saya izin minta tanda tangannya untuk surat persetujuan seperti itu. Iya, jadi nanti semisal terjadi apa-apa nih, jadi kita bersama-sama mengetahui dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu ya Bu. Baik, Mbak, tolong surat persetujuannya Mbak. Nah, di sini ada, bisa dilihat ya Bapak Ibu, di sini adalah surat persetujuan mengenai pil kontrasepsi KB ini. Nah, ini kan Bapak sama Ibu setuju menggunakan pil kombinasi ya yang sudah saya jelaskan. Jadi bisa ini langsung saja kalau memang setuju bisa tanda tangan di sebelah sini. Silakan Bapak.
sebagai bukti ya Pak Bu kalau Ibu dan Bapak setuju dengan kontrasepsi pil kombinasi. Ini pilnya ya Bapak Ibu, nanti bisa dikonsumsi. Ingat jangan telat ya. Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa atau efek sampingnya sangat berlebihan bisa datang lagi ke kami seperti itu. Obatnya nanti datang lagi ke sini ya Bu. Iya nggak apa-apa, datang lagi ke sini aja seperti itu. Usahakan juga ya untuk datangnya itu waktu yang sudah saya tentukan. Nanti saya akan berikan buku lembar ini ya, kunjungan ulang mengenai KB. Iya. Sebentar Mbak, tolong buku KB-nya Mbak. Ya, makasih. Nah, di sini Ibu bisa datang lagi tanggal berapa, Fis? Kombinasi bukannya 1 bulan. Kan setiap hari ya. Nanti dikurangi 2. Harinya dikurangi 2. Bulannya ditambah 1. Tanggal berapa? Ini kombinasi 1 bulan ya? Sudah? Baik, ini saya berikan ya Pak Bu untuk buku kunjungan KB-nya. Karena ini kan pil kombinasi itu pil sebulan ya, jadi per bulan atau habis pil ini pokoknya langsung datang saja ya Pak Bu. Nah ini bisa kunjungan lagi di tanggal 14 Maret 2023. Bisa dipegang ya Bu bukunya. Nanti dibawa setiap kunjungan ya Bu ya. Nanti bisa ketemu saya atau asisten saya seperti itu. Baik, saya akhiri saja. Ini tidak ada yang ditanyakan lagi. Tidak, baik. Kalau begitu terima kasih ya Pak Bu atas kerjasamanya sudah memahami tadi yang sudah saya jelaskan seperti itu. Baik. Mari Pak Bu, saya permisi dulu ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Halo Adek. Kita tidur. Ngantuk Mama. Bangun deh, pulang yuk. Ini kasih lagi ke Ini terima kasih. Makasih ya Bu ya, ini tadi anak saya muncul. Iya. Makasih ya Bu ya.